Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertemuan 2 mata kuliah materi dan energi. Jika pada pertemuan pertama kita udah bahas materi, maka pada pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang konsep energi. Baik, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan 2 ini? Pertama, apa sih energi itu? Yang kedua, bentuk-bentuk energi itu apa saja? Dan yang ketiga, sumber-sumber energi itu dari mana saja? Lalu akan kita bahas hukum kekekalan energi dan penerapannya dalam kehidupan di sekitar kita. Baik, sebelum kita masuk pada apa itu energi, silahkan Ananda semua untuk mengambil absen pada kolom komentar dengan format kelas, spasi nama, spasi sesi. Sebagai contoh, jika saya berada di kelas B, IPA B, spasi Fatmawati, spasi Selasa 07.00. Baik, silakan diambil presensinya pada kolom komentar. Baik, kita akan lanjut. Apa sih energi itu? Oke. Saat SD, SMP, dan SMA, Ananda semua mungkin sudah punya pengertian ini. Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, itu bisa kita lakukan kalau kita punya energi. Tuh. Lalu dari mana sih energi yang ada di tubuh kita sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas? Nanti akan kita bahas pada transformasi energi. Oke, apa saja sih bentuk-bentuk energi? Ada 2 secara umum. Ada energi potensial atau disebut juga dengan energi diam. Lalu ada energi kinetik atau disebut juga dengan energi pergerakan. Sekarang kita bahas terlebih dahulu energi potensial. Merupakan energi yang dimiliki benda akibat kedudukannya atau posisinya. Oke. Jadi hal ini berkaitan dengan ketinggiannya. Nanti akan kita kaitkan dengan rumusnya. Nah, jadi benda yang diam itu menyimpan energi, namanya energi potensial. Kita ambil ya contohnya. Pertama nih, ada meregangkan busur panah. Kalau teman-teman kalau misalnya Ananda semua pernah menggunakan panahan atau busur, itu ketika diregang, nah itu adalah panahnya memiliki energi potensial. Nah, ketika dilepaskan sehingga panahnya meluncur, itu berubah menjadi energi kinetik karena sudah ada pergerakan dari panahnya. Lalu contoh yang kedua ada bola golf yang terletak pada tee. Tee di sini tatakan ya, teman-teman semua, tatakan bola golf. Nah, ketika bola golfnya berada pada tatakannya, itu dia memiliki energi potensial. Tapi ketika sudah dipukul bolanya menggunakan stick itu berarti bolanya memiliki energi kinetik karena sudah ada pergerakan, sudah ada kecepatan bola di sana. Lalu contoh yang ketiga yang ada di slide itu adalah permainan hoki di musim salju atau di tempat yang ada esnya. Nah, jadi bentuknya itu kayak kepingan. Ketika dia terletak di atas permukaan es, itu berarti dia memiliki energi potensial. Tapi ketika keping hokinya sudah dipukul, itu dia memiliki energi kinetik. Betul. Oke, walaupun sudah dibahas apa itu energi potensial dan energi kinetik, kita akan bahas juga secara terpisah nanti apa itu energi kinetik. Baik, sebelum kita masuk pada energi kinetik, bisakah kamu memberikan contoh lain dari energi potensial? Nah, silahkan pikirkan, dan jika ada contoh yang membuat kamu ragu, boleh tulis di kolom komentar untuk dapat kita diskusikan pada video berikutnya. Baik, kita masuk pada energi kinetik. Merupakan energi yang dimiliki suatu benda yang disebabkan oleh pergerakan. Jadi ada kecepatan di situ ya, teman-teman. Nah, objek yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Nah,
semakin cepat pergerakan benda, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Ini contohnya, walaupun tadi sudah kita bahas, sekarang kita bahas 3 contoh lainnya. Bola basket yang dilempar, nah itu memiliki energi kinetik. Sepeda yang sedang bergerak ketika kita kayuh itu memiliki energi kinetik. Atau ketika kita bermain bola volinya bergerak antara satu sisi ke sisi yang lain, akibat pukulan yang diberikan itu juga memiliki energi kinetik. Bisakah kamu memberikan contoh lain dari energi kinetik? Oke. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, saya bahas secara umum kembali contoh ya, energi potensial dan energi kinetik. Sekarang saya punya gambar di mana sepeda diam berada di puncak bukit. Nah, dia memiliki energi yang tersimpan disebut energi potensial. Ketika sepeda ini meluncur menuju bagian bawah bukit, energi potensial yang dia miliki berubah menjadi energi kinetik. Karena ada pergerakan seperti itu. Oke, sekarang adik-adik sudah bisa ya, atau teman-teman atau Ananda semua sudah bisa ya membedakan antara energi potensial dan energi kinetik. Kita bahas sekarang sumber-sumber energi. Baik, apa itu sumber energi? Nah, cara kita menghasilkan tenaga untuk memenuhi kebutuhan itu mengacu kepada sumber energi. Nah, ada berbagai macam sumber energi. Nah, nanti akan kita simpulkan apa saja, sekarang kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama yaitu energi fosil. Nah, energi fosil berasal dari mana? Tumbuhan dan hewan yang sudah tertimbun jutaan tahun, nah kemudian mengalami proses alami. Nah, itulah yang kemudian dikeruk oleh para pengusaha, sehingga dihasilkanlah ada batu bara, ada minyak, ada gas alam, dan sebagainya. Nah, itu adalah bahan bakar fosil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan ada solar, ada pertalite, ada pertamax, dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari energi menggunakan bahan bakar fosil. Nah, tapi ada nih permasalahannya. Bahan bakar fosil itu melepaskan polusi. Nah, pernah lihat kan knalpot kendaraan yang asapnya hitam banget gitu? Nah, dengan kata lain nih, kurang ramah lingkungan. Nah, di samping kelebihannya, ada kekurangannya. Oleh karena itu, kita masih berusaha untuk mencari sumber energi lain yang juga ketersediaannya melimpah namun lebih ramah lingkungan. Baik, sekarang kita geser ke yang kedua, yaitu energi angin. Nah, apa sih angin? Udara yang bergerak disebut angin. Nah, caranya gimana? Nah, mungkin pernah ya teman-teman ngelihat seperti kincir-kincir ini itu seringnya dilihat kalau ada potret tentang Belanda, itu kelihatan nih sering ada gambar ini. Jadi, udara yang bergerak atau kita bisa bilang angin ya dalam hal ini akan menggerakkan turbin. Nah, sehingga akan mengubah energi angin tadi menjadi menghasilkan listrik ketika dia berputar, seperti itu. Jadi, angin akan menggerakkan turbin atau membuat turbin itu berputar. Nah, perputaran dari turbin itu menghasilkan listrik, betul. Sekarang kita geser ke yang selanjutnya, yaitu energi matahari. Nah, ini cukup melimpah di negara, terutama kalau kita di Indonesia beriklim tropis ya. Nah, ini cukup melimpah di kita. Matahari memancarkan energi cahaya dan panas. Nah, dengan menggunakan panel khusus atau kita menyebutnya panel surya, nah kita bisa menangkap energi matahari itu lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, seperti apa prosesnya secara lebih mendalam itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya ada namanya pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi menggunakan energi
pergerakan air. Nah, gimana caranya? Air itu akan ditampung di dalam bendungan, lalu dengan menggunakan mesin khusus, itu airnya dialirkan. Pergerakan air itu menghasilkan energi listrik. Nah, mungkin kalau di Indonesia ini cukup banyak kita temui atau kita bilangnya PLTA. Nah, berikutnya ada energi panas bumi. Nah, jauh nih di dalam bumi itu terdapat panas yang berasal dari batuan. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik. Caranya gimana? Dengan menggunakan sistem tertentu, dihasilkan memanfaatkan panas bumi itu, panas bumi itu nanti menghasilkan uap. Nah, uap itulah yang dapat menghasilkan listrik. Nanti secara mendalam akan ada pertemuan berikutnya yang membahas tentang bagaimana pemanfaatan energi panas bumi. Oke, berikutnya ada energi nuklir. Nah, mungkin teman-teman cukup akrab ya dengan sebutan bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, walaupun kalau di berita-berita atau di artikel itu namanya bom atom, itu memanfaatkan reaksi nuklir. Nah, jadi energi nuklir itu tercipta ketika partikel-partikel kecil di dalam atom terpecah dalam proses yang disebut fisi nuklir. Nah, kejadian itu melepaskan banyak energi, sehingga itu bisa kita manfaatkan juga untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau di Indonesia saya belum tahu apakah sudah tersedia. Setahu saya belum ada ya, tapi kalau di Jepang sudah ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, lalu berikutnya adalah energi biomasa. Ini terbuat dari bahan organik seperti kayu, tanaman, atau limbah. Kita dapat membakar bahan-bahan tersebut untuk melepaskan energi atau mengubahnya menjadi gas yang disebut biogas. Baik, itu dia sumber-sumber energi. Nah, penting banget ya teman-teman dan adik-adik semua untuk menggunakan energi dengan bijak karena dampaknya terhadap lingkungan. Nah, karena itu para ilmuwan tuh masih berusaha mencari energi alternatif yang bersih dan terbarukan. Dalam artian energi itu tersedia dalam jumlah yang melimpah, dapat diperbaharui dan ramah terhadap lingkungan. Jadi pastikan nih teman-teman dan adik-adik semua menggunakan dengan bijak ya. Baik, jika ada pertanyaan terkait materi ini silakan post di kolom komentar dan akan kita diskusikan di video berikutnya. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang hukum kekekalan energi. Baik. Nah, hukum kekekalan energi itu secara umum memuat 3 poin ini, teman-teman. Pertama, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, energi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Terus yang ketiga, jumlah energi tetap sama. Dalam artian apa? Berarti energi itu ciptaan Tuhan ya, teman-teman ya. Nah, itu kita nggak bisa nyiptain, kita nggak bisa musnahin, cuman dia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ketika dia berubah itu, kalau dijumlahin totalnya itu nanti sama aja yang kondisi awal dengan kondisi akhir. Sekarang kita akan lihat seperti apa penerapannya dalam kehidupan. Oke, tadi kita udah bahas ya sumber-sumber energi itu dari mana aja. Nah, ini nih ringkasannya. Energi potensial itu bisa berasal dari bahan kimia, nuklir, dan bunyi. Sedangkan energi kinetik itu ada listrik, ada panas, ada mekanik. Kenapa? Ya karena di listrik ada pergerakan, panas ada perpindahan panas, mekanik ada perpindahan posisi, dan di situ ada pergerakan juga. Oke, saya harap teman-teman dan adik-adik bisa membedakan antara energi potensial dan energi kinetik, lalu sumber-sumber atau bentuk dasar dari energi itu berupa apa saja. Baik, kita sekarang lanjut. Yuk kita diskusikan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Nah, kalau udah ketemu contoh, adik-adik silahkan identifikasi perubahan energi yang terjadi itu seperti apa sih? Terus perginya kemana ya gitu. Misalnya nih,
ada air panas. Lama-lama air itu kalau dibiarkan saja jadi dingin ya. Terus kemana energi panas yang dia miliki tadi? Oke, mengalirnya ke lingkungan. Oke, terus di lingkungan diapain? Nah, itu panjang ya. Sekarang kita ambil satu contoh untuk transformasi energi. Saya punya kayu itu mengandung bahan kimia. Nah, ini berarti dia memiliki energi potensial. Lalu kayu itu saya susun sedemikian rupa, lalu saya bersihkan api. Nah, sehingga kayunya itu terbakar. Nah, karena di situ ada energi panas, berarti energi potensial yang awalnya dimiliki oleh kayu berubah bentuk menjadi energi kinetik berupa energi panas. Lalu, dengan memanfaatkan energi panas itu, saya melakukan pergerakan memasak. Ya, bisa menggunakan teflon dalam hal ini ya. Berarti ada mekanik ya di situ teman-teman. Berarti yang awalnya energi kinetik berupa panas berubah menjadi energi kinetik berupa mekanik. Lalu makanan yang saya masak tadi udah siap disantap berupa masakan. Nah, masakan itu mengandung bahan kimia lagi atau nutrisi atau gizi dan sebagainya. Ini berarti energi potensial. Jadi energi itu nggak musnah, teman-teman. Dia hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kalau kita lanjutkan ini, teman-teman, makanan itu kita makan, masuk ke tubuh, lalu di tubuh diproses sedemikian rupa, ada karbo, ada protein, dan sebagainya, ya kan? Berarti dia masih berupa bahan kimia, lalu nanti kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Kalau teman-teman berjalan, berarti itu berubah menjadi energi kinetik. Seperti itu. Oke, semoga teman-teman dapat memahami ya untuk transformasi energi. Jika ada pertanyaan, silakan post di kolom komentar. Oke, sekarang saya punya beberapa contoh lain. Ada ayunan. Oke, jadi energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Awalnya kan ayunannya diam aja ya. Terus ketika kamu udah menaiki ayunan itu, lalu kamu berayun gitu dari satu titik ke titik yang lain, titik tertinggi. Nah, berarti ada perubahan dari yang awalnya hanya memiliki energi potensial lalu berubah menjadi energi kinetik. Oke, ini bersepeda. Tadi saya udah berikan contoh ya kalau bersepeda di atas bukit. Oke, ini kalau kita bahas perubahan bentuknya. Kalau tadi hanya dari energi kinetik dan energi potensialnya, sekarang kita lihat. Ketika adik-adik bersepeda, itu otot-otot ya menghasilkan energi kinetik atau memberikan energi kinetik pada pedal. Nah, pedalnya bergerak sehingga rodanya berputar, sehingga sepedanya terdorong ke depan. Gitu perubahan bentuknya. Contoh lainnya kayu yang dibakar yang udah saya jelasin tadi. Berikutnya kita ambil contoh bendungan pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini paling mudah jika teman-teman pernah berkunjung ke salah satu PLTA. Nah, gimana sih sistem kerja PLTA itu? Bendungan itu dikumpulkan airnya di situ, lalu nanti dengan mesin tertentu itu airnya dialirkan ke bawah. Nah, artinya awalnya yang airnya cuma diam aja berarti punya energi potensial. Ketika airnya bergerak berarti punya energi kinetik gitu. Lalu air yang bergerak ini digunakan untuk memutar turbin, teman-teman. Berarti berubah menjadi energi kinetik berupa pergerakan turbin. Lalu pergerakan turbin ini dapat menghasilkan energi listrik gitu. Maka energi gerak menjadi energi listrik. Seperti itu. Nah, ini buayan Newton ya, teman-teman. Nah, ini juga yang awalnya diam aja, terus salah satu sisi tuh kita tarik gitu. Berarti kita memberikan ada energi potensial di situ akibat posisi. Lalu ketika kita lepas bola yang pertama itu ada tabrakan ya dengan bola kedua. Tabrakan itu menyebabkan bola yang di ujung yang satunya lagi berpindah gitu, ada pergerakan. Jadi ada perubahan dari energi potensial menuju energi berubah menjadi energi kinetik. Nah, kalau kita jumlahin kondisi awal sama kondisi akhir, maka jumlah energinya akan tetap sama saja, teman-teman. Itulah hukum kekekalan
energi. Nah, ini contoh lainnya kalau teman-teman melompat di trampolin. Nah, berarti awalnya nih teman-teman yang punya energi. Kemudian teman-teman akan menggunakan energi itu untuk membuat tubuh teman-teman menekan ke bagian bawah trampolin. Nah, nanti trampolin membuat teman-teman melayang ke atas dengan atau ada gerakan ke atas. Berarti ada perubahan ya dari energi kimia yang atau energi yang ada di tubuh teman-teman menjadi energi kinetik, yaitu adanya pergerakan ke atas. Oke, gimana? Udah lumayan ya paham? Kita udah bahas banyak sekali contoh. Nah, kalau panel surya itu sinar matahari menjadi energi listrik. Seperti apa sistem di dalam panel surya itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, nah sekarang kita bahas nih rumus hukum kekekalan energi. Nah, rumusnya itu teman-teman, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik itu dibedakan jadi ada potensial, ada kinetik. Maka EP1 ditambah EK1 ditambah EP2 ditambah EK2 gitu ya, dimana 1 dan 2 itu menunjukkan kondisi awal dan kondisi akhir. Oke, baik. Lalu rumus energi potensial itu kan EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Ingat, pengertian dari energi potensial itu kan karena ada kedudukan ya teman-teman, atau karena ada posisi. Nah, ini ditandai dengan ketinggiannya. Nah, ingat, energi potensial itu dalam hal ini di rumus ini satuannya joule, di mana massa satuannya kilogram, gravitasi meter per detik kuadrat, lalu ketinggian benda itu meter. Nah, ingat, ketinggian benda yang dimaksud di sini adalah dari permukaan tanah dihitungnya. Oke. Lalu kita geser ke rumus energi kinetik. Rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Energi kinetik EK, M massa juga dalam kilogram, V-nya kecepatan dengan satuan massa per second, meter per second, maaf. Oke, sekarang saya punya satu contoh. Rio menjatuhkan sebuah kunci motor yang bermassa 10 gram dari kantong celananya dengan ketinggian 0,5 meter, sehingga kunci tergeletak di halaman. Oke, bayangin ya. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per detik kuadrat, maka kecepatan kunci setelah berpindah sejauh 0,2 meter dari posisi awal adalah, oke, ingat ya, 0,2 meter dari posisi awal. Oke, untuk membuat kita lebih fokus, yuk kita buat dulu diketahuinya. Oke, ini saya punya gambar orang yang ada sakunya. Artinya, sakunya ini dari permukaan tanah adalah sebesar 0,5 meter. Lalu V1-nya itu 0. Kenapa? Karena ketika jatuh dari saku itu dia nggak ada kecepatan. Nah, gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Lalu sekarang kita cari ketinggian H2-nya. Nah, ketinggian H2-nya, ingat ya teman-teman, ketinggiannya itu dari permukaan tanah. Nah, karena di soal itu 0,2 dari posisi awal, maka 0,5 dikurang 0,2. Maka ketinggian dari permukaan tanah adalah 0,3. Yang ditanya apa? V2-nya, kecepatannya ketika berpindah sejauh 0,2 meter dari posisi awal. Baik, kalau begitu sekarang kita lihat ya penyelesaiannya. Oke, ini dia. EM1 sama dengan EM2, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Lalu kita turunkan lagi atau kita uraikan lagi rumus dari setiapnya itu. MGH1 tambah setengah MV1 dikuadratkan sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Lalu kita masukkan ya nilainya teman-teman. Tadi katanya 10 gram. Kalau kita konversi menjadi 0,01 kg. Lalu gravitasinya 10 meter per detik kuadrat ditambah H1 0,5 meter. Lalu setengah M juga 0,01 dikali 0 kuadrat. Oke, 0 ya, berarti nanti karena dikali dengan 0. Oke, sama dengan MGH2. Nah, H2-nya 0,3, ingat karena H2-nya itu adalah dari permukaan tanah.
ditambah setengah M V2 kuadrat. Nah, V2 kuadratnya inilah yang ditanyakan. Lalu kita lakukan operasi matematika perkalian di sini teman-teman, sehingga kita mendapatkan bahwa V2 itu sebesar 2 meter per detik. Jadi kecepatan kunci saat jatuh ketika posisinya 0,3 meter dari permukaan tanah adalah sebesar 2 meter per detik. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Baik, karena bisa dipahami, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan post di kolom komentar atau silahkan tanyakan di bagian yang sudah disediakan di e-learning. Baik, untuk menguji kepahaman teman-teman, silahkan akses menu latihan yang ada di e-learning. Sudah tersedia di e-learning, dan jika ada soal yang teman-teman merasa kesulitan untuk menyelesaikannya, silahkan posting di grup WhatsApp kita atau boleh juga di kolom komentar dari video ini, sehingga nanti bisa kita diskusikan. Baik, cukup penjelasannya dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.